karena nggak bisa terlalu mengguruin juga, karena banyak sekali orang-orang yang lebih besar yang sudah punya pengalaman berpartnership. Kalau modal ini kan relatif, bergantung dengan kemampuan. Mungkin bisa mulai dari suka dulu ya, karena saya mau. Hai Pak Wisnu, sore. Hello, Feby. Ya, hari ini aku mau tanya sedikit-sedikit nih tentang partnership. Buat teman-teman yang ingin membangun bisnis partnership, kira-kira ada hal yang harus disiapin nggak sih sebelum partnershipan sama kawan? Oke, kalau mau sharing based on my experience saja ya, pengalamanku. Karena nggak bisa terlalu mengguruin juga, karena banyak sekali orang-orang yang lebih besar yang sudah punya pengalaman berpartnership, yang bisnisnya levelnya sudah di atas saya sendiri. Nah, cuma kalau boleh sharing, yang pertama pasti ini pengalaman pribadi. Kita beberapa kan mungkin berpartner itu dari friendship, dari pertemanan, teman sekolah ataupun teman main. Nah, di situ biasanya yang kita kurang perhatikan itu adalah perjanjian di awal. Perjanjian di awal ini bisa jadi yang tertulis secara notaris ataupun apa ya, mungkin secara yang di bawah tangan, tapi yang harus tertulis dan sudah disepakatin. Kalau bisa bertanda tangan dan dimateraikan, itu kalau bisa. Oke Pak, selanjutnya untuk modal sendiri gimana sih? Lebih enak atau justru lebih susah untuk bagi kuenya? Modal. Kalau modal ini kan relatif, bergantung dengan kemampuan di setiap partnership. Jadi saya nggak bisa mengatakan, oh harus dibagi rata. Nggak bisa seperti itu. Karena mungkin ada partner yang secara permodalan ini tidak bisa mengimbangi, tapi dia ada value lain yang dia bisa tawarkan. Mungkin dia punya relasi, atau mungkin dia punya, kan banyak faktor lah yang mereka bisa skill-skill tertentu yang mungkin investor lain tidak memiliki. Jadi bisa berbeda-beda, nggak bisa saya patok, oh harus misalkan 3 orang harus 33%, 33%, seperti itu. Pak Wisnu lanjut ya. Untuk suka dukanya kerja partnershipan itu kayak gimana sih? Suka duka. Mungkin bisa mulai dari suka dulu ya, karena saya mau memberikan aura positif dulu. Jadi hal-hal yang lebih menyenangkan dulu. Sukanya adalah kita happy dan gagalnya ini bisa kita rasakan bareng-bareng. Jadi kalau misalkan namanya di bisnis ya, itu kan kadang ada di atas, kadang ada di tengah, dan mungkin sempat drop, apalagi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini kalau misalnya lagi drop, itu sih kita tidak merasa kok cuman kita sendiri ya yang merasakan ada kegagalan gini, tapi juga ada bisa sharing sama teman-teman, dan akhirnya ada beberapa ide, kaya akan ide ya. Jadi ada nggak cuma dari satu orang, tapi juga dari beberapa kepala, idenya akan, pilihannya akan lebih banyak. Nah, di situ juga akhirnya support sistemnya kan lebih terbentuk. Nah, jadi sukanya di situ sih, dan tentunya permodalan juga pasti sedikit lebih terbantu. Terus waktunya juga kita bisa lebih membagi-bagi sih. Jadi nggak fokus di satu ini, akhirnya kita lupa untuk bisa membagi waktu ke social life ataupun ke keluarga. Itu sukanya. Kalau dukanya ya yang pasti jelas adanya perbedaan pendapat yang mungkin sampai tidak menemukan solusi, yang mungkin dari pertemanan bisa sedikit ada gesekan, terus ada yang baper sehingga akhirnya dari teman gara-gara hanya bisnis sudah jadi nggak teman lagi. Nah, cuma itu disayangkan. Semoga dengan duka seperti ini tidak tidak selalu berujungnya tuh pisah ataupun cerai dari partnership, karena di setiap masalah itu pasti ada solusinya kok, ada jalan tengah yang bisa disepakatin. Oke lanjut. Lanjut. Ketika mendapatkan masalah dan udah nggak kayaknya udah parah banget nih masalahnya. Menurut Pak Wisnu dalam partnership itu bisnis kapan harus dilanjutin, kapan harus kita berhenti? Kapan dilanjutin dan kapan harus berhenti? Ya, ini pertanyaan yang bagus dan susah dijawab sih. Karena saya pernah gagal
dan saya juga pernah berjuang. Artinya gagal itu waktu itu karena kan saya selalu berpartner nih. Ada yang kesepakatan bersama, ada juga yang karena memang secara voting udah majority memilih untuk udahlah kita shutdown aja karena future-nya sudah tidak ada, daripada kita habisin waktu dan energi. Nah itulah di saat mungkin kita ngelihat momentum. Kadang kita berbisnis nih kita harus tahu kapan harus berhenti. Dan waktu itu pernah saya dengar juga nih ada salah satu sosok yang saya agungkan juga gitu kan, mengatakan bisnis ini kita jangan baper. Jangan baper, jangan gara-gara oh saya passion, sebenarnya saya sayang banget, akhirnya sebenarnya performance lagi terus merosot tapi karena baper tadi ya akhirnya jadi satu bumerang. Ya, jadi kalau memang sudah tahu saatnya let go, ya let go. Kita harus step forward dan cari lagi nih apa yang bisa menjadi opportunity ke depan. Pasti dalam berbisnis itu Pak Wisnu ngalamin pasang surut kan. Nah, kesalahan apa yang dulu dilakuin yang buat teman-teman nih jangan sampai kelewat jangan sampai terjadi di kalian? Apa ya? Dikaitkan sama momen 2 juta itu. Oke. Kalau momen 2 juta ini jadi gini, saya waktu selesai dari kuliah itu kan jadi pegawai bank untuk beberapa tahun. Setelah itu kan mencoba untuk jadi entrepreneur yang ya berpartner juga, yang tidak punya pengalaman sama sekali. Akhirnya kan ya drop, harus tutup dan segala macam. Yang memang kalau diinget-inget waktu itu memang sempet sih sebelum kita buka bisnis baru lagi itu saya memang pernah lah ada satu masa itu rekening cuma ada 2 juta itu dan nggak tahu mesti buka apa dulu, sehingga waktu itu sih saya cuman tetap mencari sih, naik mobil nggak tahu mau kemana dengan rekening sekian, tapi akhirnya kita ya itu sih kunci dari dari never surrender. Jadi tetap aja nyari terus yang nanti mungkin bisa menghasilkan perlahan-lahan, yang akhirnya bisa juga mendapat support nih dari beberapa investor yang memang percaya dengan kita, menitipkan dananya untuk kita kelola. Jadi sebenarnya kalau urusan modal sih juga bisa sih, kalau misal kita punya reputasi baik, kita punya relasi yang bagus, itu akan memikat beberapa orang untuk ayo deh kamu jalankan proyek ini. Nah ini jadi buat teman-teman jangan selalu beranggapan saya nggak punya modal jadi saya nggak bisa berbisnis. Ada kok cara-cara lain. Itu dan saya pernah ngalamin itu, jadi kalian juga bisa. Oke, mungkin ini last questions. Manfaat partnership selain untuk urusan bisnis, kira-kira manfaat apa lagi yang didapetin? Manfaat? Selain urusan bisnis dalam partnership, Pak? Oh, ya manfaatnya membukakan opportunity lain, karena kehidupan orang kan jalannya berbeda-beda. Ada yang mungkin yang bisa namanya unsur hoki ya, bisa ketemu satu project lain yang jalannya lebih mudah dan kita bisa ikut aja, ikut arus. Seperti itu sih, Feb. Oke, ini beneran last questions. Sekarang itu di zaman digital era sekarang ini perlunya personal branding untuk bisnisnya Pak Wisnu. Kira-kira ada manfaat apa sih dari personal branding ini ketika kita kaitkan sama bisnis yang dijalankan oleh Pak Wisnu? Personal branding ini saya kan baru mencoba personal branding yang pada dasarnya introvert, tidak terlalu suka tampil sebenarnya. Jadi karena ada tuntutan dan ada goal yang jelas, ya sudah harus dilakukan. Nah, cuma manfaatnya dari beberapa bulan ini sih secara bisnis dan secara opportunity itu terbuka. Artinya gini, bisnis yang sudah kita bangun itu brandnya akan lebih terangkat, dan teman-teman pada apalagi di sosial media seperti ini pada akhirnya tuh lebih banyak datang ke tempat kita dan mention. Ini kan artinya ada satu loyalitas lagi ataupun memperkenalkan orang-orang lain yang belum pernah ke tempat kita, akhirnya berkunjungan, kita juga happy banget tuh, berarti kita dihargain. Nah, kalau berkata opportunity ini akhirnya membuka lagi nih
teman baru, akhirnya dari obrolan itu muncul ide-ide baru yang mungkin bisa akhirnya ayo kita kerjakan yuk. Itu juga sesuatu yang dari personal branding yang sudah dibangun itu sangat lebih mudah dari yang dulu, yang tadi saya cerita 2 juta saya nyari. Sekarang lebih mungkin datangnya lebih gampang, hanya dari duduk di kafe bersama teman-teman, akhirnya obrolan ini datang sendiri gitu loh. Jadi opportunity-nya yang kita cari lebih susah, yang dulunya sekarang serasa lebih mudah. Itu kalau buat saya pribadi selama ini, dan saya juga baru personal branding baru dalam beberapa bulan, belum lama, tapi manfaatnya juga sudah kerasa. Gitu, Feb. Oke, untuk penutup nih Pak, kasih satu Tadi alamat. pertanyaan terakhir. Iya kan pertanyaan terakhir, ini kalimat penutup terakhir. Oke. Kalimat penutup, kasih semangat buat teman-teman yang mau mulai usaha bisnis partnership. Sarannya? Ya, kasih semangat. Kasih semangat. Oh ya, ya bagi teman-teman, ini kan kita lagi di masa pandemi, di mana ekonomi juga sangat terpukul, jadi ada mengalami penurunan di beberapa sektor dan mungkin mayoritas juga terpukul. Ini sebenarnya saatnya kita berkolaborasi ataupun berpartnership, karena dengan kita bergandengan tangan sekarang, kita untuk menjalankan satu bisnis ataupun menciptakan itu pasti lebih mudah. Yaitu permodalan juga pasti akan lebih membantu, dan juga partneran ini nggak cuma hanya mulai dari nol, tapi juga dari beberapa jenis bisnis kita yang kita miliki, kita bisa kawinkan dengan bisnis lain. Kita gabungkan dan kita ciptakanlah satu paket service ataupun produk yang bisa kita jadikan bisnis. Seperti itu. Jadi never ever afraid of being the one yang mau berpartneran. Harus tetap ada trust, dengan juga saya percaya dengan kepala yang lebih itu pasti akan menciptakan ide ataupun kreasi yang lebih banyak daripada kita hanya bekerja sendirian. Seperti itu. Ini nggak dikasih lihat nih mukanya dia? Enggak.